Hai Smart Baker, selamat datang di acara Baking Online bersama saya Chef Kim Gary. Hari ini kita akan membuat assorted tiramisu yang pastinya cocok sebagai inspirasi bisnis bakery Smart Baker semua. Tentunya dengan menggunakan margarin bermutu yaitu Vilma Prestige Margarine. Vilma Prestige Margarine adalah butter blend margarin yang berkualitas tinggi, merupakan campuran unik dari butter oil dan margarin. Vilma Prestige tidak hanya memiliki tekstur yang lembut, tetapi juga menghasilkan aroma butter yang unik. Aroma dapat bertahan lebih lama setelah proses pemanggangan karena formulanya khusus. Sangat cocok untuk profesional yang ingin mendapatkan keuntungan dari butter dan margarin sekaligus. Resep ini bisa Smart Baker dapatkan di www.smartplusclaw.com. Smart Baker, untuk tahap pertama, kita akan membuat sponge. Sponsnya ini ada 4 macam, sponge vanilla, coklat, green tea, dan kopi. Yang pertama, saya akan menyiapkan telur, gula pasir, dan cake emulsifier. Ketiga bahan ini kita kocok hingga mengental. Nah, Smart Baker, setelah adonan mengental seperti ini, dapat kita tambahkan bahan kering, yaitu terigu, coklat bubuk, dan susu bubuk. Kemudian kita tambahkan bersama kembali Vilma Prestige yang sudah dicairkan. Untuk yang sponge coklat, kita campur terigu, protein sedang, coklat bubuk, dan susu bubuk ke dalam adonan yang tadi yang sudah kental. Kita aduk perlahan. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan Vilma Prestige margarin yang sudah dicairkan. Aduk rata kembali. Kemudian, adonan ini kita tuang ke dalam loyang ukuran 30 x 40, tingginya 2 cm. Nah, untuk yang adonan sponge kopi, sama seperti yang adonan sebelumnya, kita tambahkan kocokan telur yang sudah mengental, kita tambahkan terigu protein sedang, kopi instan yang 3-in-1 1 saset, dan susu bubuk. Kemudian ditambahkan mocha pasta atau coffee pasta boleh. Kita aduk dahulu hingga merata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan Vilma Prestige margarin yang sudah dicairkan. Kita tuang dan ratakan ke dalam loyang ukuran 30 x 40, tingginya 2 cm. Nah, selanjutnya untuk yang sponge vanilla, kita tambahkan terigu protein sedang dan susu bubuk. Kemudian vanilla pasta. Kita aduk dahulu hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru ditambahkan Vilma Prestige margarin yang sudah dicairkan. Aduk rata kembali. Kemudian adonan kita tuang ke dalam loyang ukuran 30 x 40, tinggi 2 cm, dan ratakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu sponge green tea. Adonan yang sudah kental, kita tambahkan terigu protein sedang, green tea powder, dan susu bubuk.
Setelah tercampur rata, kita tambahkan Vilma Prestige margarin yang sudah dicairkan. Kemudian adonan kita tuang ke dalam loyang ukuran 30 x 40 tinggi 2 cm. Dan kita ratakan. Smart Baker, ini adonan spons coklat, kopi, vanila, dan green tea yang sudah siap dipanggang. Kita akan panggang dalam suhu oven bersuhu 170 derajat Celcius selama 10 hingga 12 menit. Smart Baker, inilah hasil jadi spons coklat, spons kopi, spons vanila, dan spons green tea yang akan kita gunakan untuk membuat assorted tiramisu. Smart Baker, kita akan membuat sirup yang untuk digunakan dalam membasahi spons yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat kopi sirup, kemudian raspberry, dan matcha. Ya. Yang pertama kita akan membuat kopi sirup. Kali ini saya menggunakan mesin kopi, jadi saya akan membuat dari espresso asli. Tapi kalau misalnya Smart Baker mau membuat dengan kopi instan, itu bisa juga. Jadi kopi instan tinggal diseduh, kemudian dikasih gula pasir. Smart Baker, bila Smart Baker suka dengan rasa kopi yang kuat, tidak usah ditambahkan gula. Tapi kalau misalnya tidak terlalu senang yang terlalu pahit, bisa ditambahkan dengan gula. Kita aduk sampai gulanya larut. Nah, untuk Smart Baker yang senang kahlua, ya, bisa kita tambahkan lagi kahlua agar rasa kopinya lebih keluar. Atau misalnya tidak dengan kahlua, boleh dengan rum semprot atau rum bakar. Ya, ini sesuai selera. Nah, untuk membuat raspberry sirup, saya menggunakan raspberry puree. Jadi raspberry puree ini bisa dibeli di supermarket atau toko bahan kue ya, biasanya dalam bentuk frozen. Kemudian air dan gula pasir. Ini kita masak sebentar sampai gula pasirnya larut dan sedikit mengental. Nah, Smart Baker, ini sirup raspberry-nya sudah jadi. Nanti kita akan gunakan untuk membuat raspberry tiramisu yang rasa mango raspberry. Smart Baker, selanjutnya kita akan membuat green tea sirup. Jadi bahannya air panas, kemudian green tea powder. Kita campur terlebih dahulu hingga green tea-nya larut. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Nah, ini nanti siap digunakan untuk membasahi spons dalam pembuatan tiramisu rasa matcha ya, atau green tea. Nah, Smart Baker, sebelum kita membuat mascarpone mousse, kita mencampur dahulu gelatin dengan air. Ini agar gelatinnya mengembang dahulu. Jadi yang saya gunakan gelatin bubuk. Perbandingannya 1 bagian gelatin bubuk, kemudian 5 bagian air. Kita diamkan hingga gelatinnya mengembang, kemudian baru dicairkan. Nah, dicairkannya bisa menggunakan bain marie, kita menggunakan bawah air panas, atau menggunakan microwave hingga gelatinnya mencair. Nah, ini kita tunggu beberapa menit hingga gelatinnya mengembang, kemudian baru kita cairkan. Smart Baker, ini gelatin yang sudah saya cairkan.
jadinya seperti ini. Nah, smart baker, kita akan mulai membuat mascarpone mousse-nya. Jadi saya akan membuat gula dahulu. Jadi gulanya kita masak dengan air hingga mencapai tahapan soft ball, ya. Gulanya tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental. Nah, sementara kita memasak gula sampai gulanya menjadi soft ball, kita akan memulai kocok kuning telur dahulu. Kuning telurnya kita kocok secara perlahan sambil menunggu gulanya jadi seperti softball. Kemudian nanti ketika gulanya panas-panas, kita akan masukkan ke dalam kocokan kuning telur. Kita kocok lagi sampai benar-benar mengembang. Nah, smart baker, saya masak gulanya seperti ini. Jadi dia tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu kental. Nah, kemudian gula yang masih panas ini langsung kita masukkan ke kocokan kuning telur yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian kita kocok kembali hingga telurnya menjadi kental. Nah, smart baker, yang kuning telurnya sudah mengembang seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke bowl untuk kita campur dengan mascarpone cheese-nya. Kemudian kita campur dengan mascarpone cheese. Nah, kita bisa tambahkan mango puree-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengocok whipped cream. Kita akan kocok whipped cream kurang lebih sekitar 70 hingga 80% mengembang. Kemudian kita akan campur ke mousse mascarpone yang sudah kita campurkan sebelumnya ya, yang mango mousse ini. Nah, smart baker ini sudah mengembang ya, seperti ini. Kemudian dicampurkan ke dalam mousse-nya. Kita aduk perlahan. Nah, satu tips dari saya untuk gelatin, sebelum kita campurkan, kita ambil sedikit whipped cream, kita aduk perlahan sampai whipped creamnya mencair, baru kita tambahkan ke dalam mousse mangonya. Jadi fungsinya dicampur dahulu dengan whipped cream. Ini ketika dicampur, whipped creamnya itu tidak membuat gelatinnya langsung beku. Kalau misalnya biasanya kan whipped cream dingin, langsung masuk gelatin, gelatinnya itu langsung akan membeku. Nanti mousse-nya itu tidak bisa smooth, mulus, karena dia akan ada seperti kayak kristal, mengkristal. Jadi tidak bisa mulus. Nah, seperti ini. Jadi gelatin yang sudah kita cairkan dicampur whipped creamnya sudah sedikit mencair. Baru kemudian dicampurkan kembali. Nah, seperti ini smart baker. Nanti tinggal
kita finishing, bisa boleh dimasukkan ke loyang silikon atau menggunakan jar yang sekarang lagi umum ya, yang lagi tren. Nah, Smart Baker, hari ini saya akan membuat mango raspberry tiramisunya dengan menggunakan loyang ini ya. Jadi loyang silikon, bentuknya dia seperti oval, lingkaran, kurang lebih ukuran sekitar 18 cm. Nah, jadi silikon ini bisa digunakan salah satu untuk membuat tiramisu ini yang sebagai yang satu cake utuh. Kalau misalnya Smart Baker mau menggunakan untuk jualan, inspirasi jualan, bisa gunakan jar seperti ini. Ini saya ada dua ukuran, yang 400 ml dan 250. Jadi ini yang ukuran besar dan yang ukuran yang kecil. Jadi terserah sesuai seleranya Smart Baker bisa menggunakan jar yang mana, atau mau menggunakan ini juga bisa ya. Kita mulai untuk membuat mousse-nya. Ini spons vanilla yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan potong sesuai dengan lingkarannya ini ya, kurang lebih sekitar 8 cm. Kemudian untuk yang dalamnya sekitar 15 cm ya, 14 sampai 15. Dan satu lagi untuk sebagai penutup, kurang lebih ukurannya ini 16 cm. Smart Baker, kita akan isi dulu sebagian mango mousse tiramisunya ke cetakan yang bulat ini. Kita ratakan sampai ke bagian pinggirnya dahulu. Setelah itu baru bagian tengahnya. Nah, setelah bagian tengahnya kita beri selembar vanilla sponge. Kemudian kita kasih dengan raspberry sirupnya. Kita basahi hingga seluruh sponsnya, spons vanilanya ini kena raspberry sirupnya. Kemudian beri lagi sedikit mango mousse. Taruh lagi selembar vanilla sponge. Kita basahi lagi dengan raspberry sirupnya. Tutup terakhir dengan mango mousse kembali. Terakhir tutup dengan vanilla sponge. Ya, ini kita ratakan. Kemudian kita simpan dalam freezer hingga beku. Setelah itu baru kita keluarkan dari cetakannya, moldnya, dan nanti kita akan glaze. Nah, Smart Baker, untuk yang dalam jar, jadi saya akan isikan sebagian, seperempat bagian ya, yang mango mascarpone mousse ini. Kemudian kita beri satu lembar vanilla sponge. Jadi kalau Smart Baker, usahakan potong sponsnya ini ukurannya sama seperti diameter jarnya. Jadi nanti kita akan membuat tiramisunya tuh kelihatan seperti berlapis. Kalau misal Smart Baker mau kelihatan, potongnya harus pas. Kalau misal tidak pas, nanti akan ketutupan dengan mousse-nya. Sama seperti sebelumnya,
Setelah vanilla mousse, kita beri raspberry sirup. Kemudian kasih lagi mango mascarpone mousse dan 1 lembar vanilla spon kembali. Kita basahi kembali dengan raspberry sirup. Terakhir dengan mango mascarpone mousse-nya. Kita ratakan. Kemudian ini simpan di dalam freezer hingga membeku, atau di chiller juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting beku dulu. Biasanya sih kita akan simpan dulu di dalam freezer. Setelah beku, kalau mau dijual atau dikirim ke customer, baru kita pindahkan ke dalam chiller. Oke. Nah, untuk yang mango raspberry tiramisu sudah selesai. Smart Baker, saya akan membuat untuk coklat tiramisu, coffee, dan matcha. Nah, kali ini saya akan membuatnya langsung 1,5 resep. Nanti kita akan bagi 3. Sama seperti sebelumnya, saya akan memasak dahulu gula dengan air. Kita masak hingga soft ball. Nah, sementara kita memasak gula, saya akan mulai mengocok kuning telurnya. Nah, Smart Baker, ini gulanya sudah menjadi soft ball, ya, agak sedikit mengental, tapi tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental juga. Kemudian gula yang panas ini kita masukkan ke dalam kocokan kuning telur. Nah, Smart Baker, kocokan telur dan gulanya sudah mengembang seperti ini. Dan sudah dingin, kita bisa tambahkan mascarpone cheese-nya. Kemudian kita kocok sebentar hingga tercampur rata. Jadinya seperti ini. Kemudian adonan ini kita akan bagi 3. Nanti setelah dibagi 3, masing-masing kita akan beri coklat putih, campuran green tea dengan air, dan coklat dark. Ya. Setelah itu kita akan tambahkan whipped cream yang sudah dikocok. Sebentar lagi kita akan mengocok whipped creamnya. Smart Baker, kita akan mengocok whipped creamnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengocok kakunya kurang lebih sekitar 70 hingga 80%. Smart Baker, selanjutnya saya akan membuat matcha tiramisu. Jadi untuk yang mousse matchanya, ini whipped cream yang sudah dikocok, kita tambahkan coklat putih yang sudah dicairkan. Kemudian tambahkan green tea yang sudah dicairkan juga. Dan terakhir, gelatin yang sudah dicairkan. Setelah tercampur rata, campur kembali dengan adonan yang pertama, yaitu yang kuning telur dengan mascarpone. Nah, ini untuk matcha tiramisu sudah jadi. Nanti kita tinggal finishing, taruh di dalam jar. Nah, untuk selanjutnya, ini yang coklat tiramisu. Jadi, saya sudah cairkan coklat dark, ya. Saya gunakan coklat dark couverture.
Nah, Smart Baker, kalau Smart Baker tidak suka dengan coklat yang terlalu pahit, bisa gunakan coklat compound yang dark atau yang milk boleh juga. Hari ini yang saya gunakan adalah coklat couverture. Nah, setelah tercampur rata coklatnya, kita tambahkan kembali adonan yang mascarpone dengan kuning telur. Kemudian gelatin yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini adonannya untuk coklat tiramisunya. Nah, Smart Baker terakhir, ini adalah tiramisu yang original. Jadi mascarpone dengan kuning telur yang sudah dikocok, kita tambahkan whipped cream yang sudah dikocok dan gelatin yang sudah dicairkan. Kita aduk sampai rata. Nah, jadi untuk tiramisu yang original adalah yang versi ini. Jadi kalau tiramisu yang original pasti rasanya hanya kopi. Nah, Smart Baker untuk ngaca tiramisu saya akan menggunakan jar. Jadi sama seperti sebelumnya, saya akan potong spons green tea-nya sesuai dengan ukuran jar yang kita gunakan, diameternya. Yang saya gunakan ini ukurannya 8 cm. Nah, untuk matcha mascarpone mousse-nya, untuk yang jar besar, saya taruh dulu kurang lebih sekitar 1/4 bagian. Kemudian kita beri 1 lembar spons matcha. Kemudian kita basahi dengan matcha sirupnya, ya. Kemudian beri lagi matcha mascarpone mousse-nya dan lapis lagi dengan selembar green tea spons. Kemudian kita basahi lagi dengan matcha sirup. Dan tutup lagi sisanya dengan matcha mascarpone mousse. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang kecil sama, beri dahulu kurang lebih setengahnya, kasih spons matcha, kemudian matcha sirupnya, dan matcha mascarpone mousse-nya kembali. Nah, untuk yang coklat tiramisu, saya menggunakan mold yang bulat seperti ini. Jadi sama, kita isi dulu setengah, kemudian ratakan hingga ke sampingnya. Kemudian kasih spons coklat dan kasih coffee sirup. Nah, sisanya penuhi kembali dengan adonan coklat tiramisunya seperti ini. Terakhir diberi 1 lembar spons bulat untuk sebagai penutup dasarnya. Nah, untuk yang jar sama seperti sebelumnya, kita beri dulu sebagian coklat tiramisu, kasih selembar
spons coklat, diberi coffee sirup, kemudian spons. Setelah spons coklat, kita beri lagi coklat tiramisu, spons coklat kembali, coffee sirup, dan coklat tiramisu kembali. Nah, untuk yang coffee tiramisu, saya menggunakan cetakan silikon yang seperti ini, atau mau yang bulat juga boleh, nggak apa-apa, nanti terserah Smart Baker ya. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi selalu isi setengah, kemudian kita ratakan hingga ke sampingnya. Setelah itu, beri selembar spons kopi dan basahi dengan coffee sirup kembali. Tutup lagi dengan tiramisu yang original, dan atasnya kita kasih satu lembar spons kopi kembali. Nah, untuk yang jar, sama seperti sebelumnya, isi sebagian dengan tiramisu originalnya, kemudian beri satu lembar coffee spons, basahi dengan coffee sirup, dan tutup lagi dengan tiramisu originalnya. Smart Baker, untuk topping glaze-nya saya sudah membeli yang jadian ya, pakai yang sudah jadi, tinggal praktis, tinggal dicairkan dan diberi warna. Nah, untuk topping jadian glaze ini bisa Smart Baker dicari di toko bahan kue atau online shop juga ada. Jadi praktis, tinggal dicairkan kemudian kasih pewarna. Tinggal kita glaze nanti untuk yang kopi, coklat, dan mango raspberry tiramisu. Nah, yang saya cairkan ini nanti akan saya buat warna merah untuk glaze yang mango raspberry tiramisu. Nah, Smart Baker, ini glaze yang sudah cair. Nah, setelah cair ini kita pindahkan ke gelas ukur. Nah, Smart Baker, untuk glaze ini Smart Baker bisa kasih warna sesuai selera. Nah, untuk yang raspberry, saya akan membeli warna merah. Kemudian saya kasih sedikit, ini namanya bubuk pemutih ya, yang biasa digunakan untuk membuat bakpao, biar nanti agak warnanya bisa lebih tidak transparan kalau ada pemutihnya. Kemudian glaze ini kita hand blender. Nah, setelah tercampur rata ini, kemudian kita saring. Smart Baker, glaze yang sudah tercampur rata ini kita akan saring untuk menghilangkan gelembung udaranya. Ya, seperti ini Smart Baker. Smart Baker, ini yang mango raspberry-nya sudah keras. Kita lepaskan dari cetakannya, dari moldnya. Kemudian di glaze. Kita mulai dari sisi paling luar. Kemudian ke bagian tengah sampai semuanya. Ya, kita tipiskan sedikit agar glaze-nya tidak terlalu tebal pada bagian tengah. Tunggu sesaat.
Oke, kita rapikan dahulu bagian bawahnya. Kemudian hias dengan raspberry. Smart Baker untuk tiramisu coklat yang jar, ini bisa dihias dengan coklat flake atau coklat serut. Kemudian nanti ditabur dengan coklat bubuk. Seperti ini. Taburin coklat bubuk. Ya. Nah, untuk yang mousse yang bentuknya bulat seperti ini, saya sudah siapkan glaze coklat sama seperti yang sebelumnya. Ini kita tinggal glaze saja. Nah, Smart Baker, ini untuk yang tiramisu original atau yang kopi tiramisu. Saya memakai glaze-nya juga glaze kopi. Seperti ini. Nah, Smart Bakers, untuk yang tiramisu matcha, saya gunakan toppingnya ini adalah crumble. Crumble-nya dibuat dari spons matcha yang kita buat sebelumnya, kemudian kita hancurkan dan keringkan. Terakhir, ditaburi dengan green tea powder lagi. Sekian Smart Bakers baking class online kita hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi Smart Bakers yang mengikuti baking class online hari ini. Selamat mencoba!